Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Bapak harap kalian dalam kondisi sehat semuanya, tidak ada yang sakit. Oke, perkenalkan, nama Bapak Pak Catur Prasetyo, biasa dipanggil dengan nama Pak Catur. Nih, tulisannya ada nih, Pak Catur, bukan Pak Ular Tangga, bukan Pak Halma, ya. Oke. Tapi angkatan-angkatan terdahulu ada juga yang memanggil nama Pak Catur ini dengan nama yang panjang sekali. Ya, mereka manggil Pak Catur dengan nama Pak Catur Aliando Prasetyo Despacito makan soto di atas kebo. Ya, itu hanya candaan mereka saja ya. Oke. Pak Catur akan mengajar pelajaran TIK untuk kelas 5. Tapi sebelum kita belajar lebih jauh, Bapak minta kalian untuk menyiapkan beberapa hal berikut ini. Oke, perlengkapan yang harus disiapkan, yang pertama tentu saja karena kita belajar TIK, kita harus menyiapkan laptop atau komputer yang sudah terhubung ke internet. Kenapa? Karena kita belajarnya jarak jauh, harus online dari rumah, ya, tidak bisa tatap muka. Ya, dengan Pak Catur nanti setelah pandemi corona berlalu, insya Allah kita akan bertatap muka kembali di sekolah. Yang kedua yang harus disiapkan adalah buku catatan dan alat tulis, ya. Apa-apa yang penting dari materi Pak Catur silahkan dicatat. Siapa tahu nanti keluar saat evaluasi atau saat penilaian nanti. Yang ketiga, kalian juga harus menyiapkan alamat email. Alamat email ini digunakan bagi kalian untuk mengirim tugas-tugas yang telah kalian kerjakan di rumah kepada Bapak Ibu guru kalian. Tapi, jika kalian belum tahu cara membuat email, di akhir video ini Bapak akan putarkan video cara membuat email. Lalu kita akan belajar tentang apa hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenal desain grafis. Ya, apa sih desain grafis itu? Desain grafis adalah komunikasi menggunakan gambar dan tulisan untuk menyampaikan informasi secara jelas dan efektif. Contohnya, misalnya kita suka melihat informasi-informasi dalam bentuk spanduk, dalam bentuk brosur, dalam bentuk komik, dalam bentuk animasi, dan lain-lain. Oke, kita belajar teorinya terlebih dahulu ya. Oke, orang yang bekerja di bidang desain grafis disebut sebagai desainer grafis ya. Jadi orang yang membuat desain-desain grafis disebut sebagai desainer grafis. Seorang desainer grafis haruslah orang yang memiliki kreativitas, terutama untuk menghasilkan desain-desain yang menarik yang dapat diterapkan ke dalam berbagai bentuk hasil produksi. Misalnya diterapkan dalam bentuk komik, kartun, animasi, brosur, spanduk, atau stiker, atau kartu ucapan, atau yang lainnya deh ya. Jadi butuh kreativitas, dan artinya kita akan dominan menggunakan otak sebelah kanan. Otak sebelah kanan ini berfungsi untuk kreativitas, imajinasi ya, berbeda dengan otak kiri kita yang berpikir secara logis. Pelajaran matematika, IPA, IPS, dan yang lainnya banyak menggunakan otak sebelah kiri. Sedangkan pelajaran seperti TIK kali ini membuat desain grafis, ya, membuat kartun, SBDP, itu banyak menggunakan otak sebelah kanan, ya. Oke, hal-hal yang berhubungan dengan desain grafis. Yang pertama adalah ilustrasi gambar. Ini kabar gembira buat kalian yang senang menggambar, ya. Kemudian tipografi. Apa sih tipografi itu? Tipografi itu adalah seni menata huruf atau tulisan. Tulisan ini atau huruf ini diletakkan di atas, di bawah, kiri atau kanan. Warnanya warna apa ya yang bagus? Bentuk hurufnya seperti apa? Nah, itu disebut dengan tipografi. Ada juga fotografi. Kalau fotografi kalian tentu sudah kenal teknik mengambil gambar melalui kamera. Yang keempat adalah animasi. Animasi adalah gambar atau tulisan yang terlihat bergerak ya. Yang kelima adalah gabungan semuanya yang disebut sebagai motion graphic ya.
Kemudian bidang produksi dari desain grafis bisa untuk apa saja sih? Bisa untuk bidang percetakan, misalnya mencetak kartu undangan, mencetak komik, mencetak buku pelajaran, dan lain-lain. Kemudian juga untuk desain produk, misalnya kalau kalian punya kaos, kaos khusus kelas 5 dibuat desainnya yang menarik, itu juga bisa. Atau untuk gelas dikasih tulisan atau foto bisa juga, dan lain-lain, banyak sekali. Kemudian ada juga bisa digunakan untuk web design. Kalau kalian punya website sendiri bisa didesain menggunakan teknik desain grafis sehingga lebih menarik, followernya jadi banyak ya. Kemudian juga untuk perfilman, misalnya di antara kalian mungkin ada yang punya YouTube channel. Wah, YouTube channelnya dibuat lebih menarik, atau klip-klip yang kalian unggah atau kalian upload ke YouTube channel kalian ditambahkan desain-desain grafis yang menarik sehingga tidak membosankan ya. Oke, tapi apakah kita akan belajar itu semua di SD ini? Tentu belum ya. Kita akan belajar mulai dari dasar terlebih dahulu ya, membuat presentasi mungkin yang baik, membuat kartu ucapan yang bagus ya. Dan harus diperhatikan saat membuat desain grafis, perhatikan tujuan dibuatnya produk desain grafis itu untuk apa. Harus untuk yang baik-baik, bukan untuk kejahatan, bukan untuk mencela orang, bukan untuk membuli teman ya. Harus yang baik-baik. Nggak boleh tuh bikin desain grafis untuk mencela teman, itu nggak boleh. Mencela agama yang lain nggak boleh. Untuk mencela suku yang berbeda dengan kita nggak boleh banget tuh ya. Oke, apalagi digunakan desain grafis ini digunakan untuk mendesain sesuatu yang berbau pornografi atau kriminalitas. Allah, astagfirullahaladzim, itu nggak boleh saya, benar-benar nggak boleh, karena bisa terkena hukuman. Kemudian diperhatikan juga isi yang disampaikannya. Kita mau menyampaikan apa ya dalam membuat desain grafis tersebut ya, pesan yang mau disampaikannya apa. Kemudian untuk siapa desain grafis ini dibuat, apakah untuk anak-anak, untuk orang dewasa, atau untuk semua umur. Nah, itu harus kalian perhatikan. Oke, selanjutnya Bapak akan putarkan film bagaimana cara membuat email. Sekali lagi, email ini atau alamat email ini penting untuk kalian gunakan dalam pembelajaran secara online ya. Karena banyak tugas-tugas yang akan kalian kirimkan kepada Bapak Ibu guru sekalian dengan menggunakan email kalian. Disimak ya. Saya akan memperlihatkan cara membuat email. Video ini dibuat untuk kalian yang belum tahu saja ya. Oke, di sini saya menggunakan browser Chrome, langsung ke pencarian Google, dan di pencarian Google di sini langsung saja kita ketik email. Oke, enter. Nah, selanjutnya kita pilih Gmail. Kita klik. Ini adalah tampilan awal Gmailnya kalau kita masih belum punya akun. Oke, di sini ada tombol buat akun. Lalu kita pilih saja tombol buat akun dan klik. Oke, selanjutnya kita diminta untuk mengisi biodata. Misalnya nama depannya Fajar, nama belakangnya Firdaus, selanjutnya nama pengguna. Ini adalah nama pengguna yang direkomendasikan oleh Google. Kalau misalnya kalian tidak suka, tinggal dirubah saja. Misalnya saya rubah ke Firdaus Fajar 120.
Oke, selanjutnya kita masukkan sandi. Gunakan minimal 8 karakter dengan campuran huruf angka dan simbol. Oke, kita masukkan sandi. Oke, kita tulis lagi sandinya. Selanjutnya klik berikutnya. Oke, sepertinya nama penggunanya tidak bisa digunakan, mungkin harus dirubah namanya, mungkin harus pakai nama yang unik. Oke, saya rubah ke Fajar Ganteng 120. Oke, klik berikutnya lagi. Oke, di sini kita diminta untuk memasukkan nomor telepon. Kita tulis dimulai dari angka 8 saja. Baik, langsung masukkan tanggal, misalnya tanggal 1 bulan Januari, tahunnya misalnya 2000. Jenis kelamin pria. Kita scroll ke bawah, pilih tombol berikutnya. Oke, di sini ada verifikasi nomor telepon yang akan dikirim melalui SMS. Kita pilih kirim saja. Oke, selanjutnya kita tinggal menunggu SMS dari Google. Nah, kalau sudah masuk, kita langsung masukkan saja kode verifikasinya ke sini. Selanjutnya pilih verifikasi. Optimal pengguna nomor telepon Anda, ikuti saja. Klik tombol ya saya ikuti. Privasi dan persyaratan, kita scroll dulu ke bawah, klik setuju saja. Oke, selanjutnya kita menunggu, tunggu sebentar ya. Baiklah, ini adalah tampilan awal Gmail saya kalau kita membuat Gmail yang baru. Langsung saja di sini kita pilih tombol berikutnya saja. Tampilannya kita buat default saja. Oke, pilih tombol oke saja. Oke, selanjutnya kita bisa atur sendiri. Misalnya di sini pilih tema, ubah profil dan lain-lainnya. Oh ya, setelah buat Gmail, jangan lupa untuk mencatat username atau nama pengguna dan passwordnya atau sandinya ya. Demikian tadi video cara membuat email di akun Gmail atau google.com. Dan tugas kalian di rumah setelah menonton video ini adalah segera membuat email pribadi kalian masing-masing. Dan jangan lupa dicatat alamat emailnya dan passwordnya hanya kalian saja yang tahu. Jangan lupa untuk like and subscribe video ini.
Sampai ketemu dalam video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.